Aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam analisis varian ini adalah menentukan tingkat signifikansi selisih anggaran. Apakah besaran nominal selisih anggaran dengan realisasi dinilai signifikan atau tidak? Jika tidak, maka bisa diabaikan. Tetapi jika dianggap signifikan, maka perlu dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, menentukan tingkat selisih anggaran yang bisa ditoleransi. Terutama yang dianggap masih dalam batas wajar secara nominal atau persentase. Sebagai misal, manajemen menetapkan batas wajar penyimpangan anggaran untuk pendapatan sebesar 3%. Nah, ini yang saya tuliskan tadi. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 3%, itu dianggap wajar untuk di bawah targetnya. Dan untuk belanja 3% di atas anggaran belanja. Jadi kalau misalnya meningkat boleh, dari Renstra ini boleh. Tapi yang dianggap wajar itu hanya 3%. Misalnya Renstranya 5 juta. Hasil akhir dari penghitungan kita tadi lebih dari 5 juta.
Yang ditoleransi itu 5.030 misalnya, 5.300.000. Nah, ada kelebihan 300 itu masih ditoleransi dan itu bisa diganti dengan anggaran yang selanjutnya. Tetapi kalau lebih dari itu dan tapi bisa dikasih keterangan bahwa itu tidak menguntungkan. Idealnya bagaimana? Idealnya adalah titiknya impas 0. Tidak ada selisih. Itu idealnya. Tetapi di lapangan sering terjadi penyimpangan atau perselisihan antara anggaran yang sudah ditetapkan dengan belanjanya. Kalau hal itu menguntungkan, itu tidak apa-apa. Artinya kalau misalnya kita belanja untuk bagian produksi, biaya belanja kita adalah 60 juta dianggarkannya. Ternyata hasil dari realisasinya belanja untuk bagian produksi hanya 50 juta. Kita punya selisih. Nah, kalau hal seperti itu, selisihnya itu menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena biaya produksi yang biasa dikeluarkan itu kita tekan. Bisa kita tekan. Nah, itu nggak apa-apa. Selisih seperti itu nggak apa-apa. Tetapi tetap harus dihitungkan atau tetap harus dicatatkan biaya selisihnya, walaupun itu menguntungkan. Dan itu bisa kita analisis. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita analisis. Selanjutnya akan terjadi pemangkasan anggaran. Biasanya kan seperti itu. Jadi dipangkas. Ya sudah, kalau misalnya selama 3 bulan nih si anggaran itu dianggarkan 5 juta, ternyata setelah 3 bulan berturut-turut yang keluar untuk biaya pembelian bahan baku diproduksi hanya 4 juta. Selama 3 bulan berturut-turut 4 juta terus, di anggaran selanjutnya, di bulan selanjutnya, anggaran produksi akan dipangkas. Bisa dipangkas. Itu kebijakan ideal. Bahkan kalau yang mau ekstrim, walaupun belum berjalan 3 bulan, dianggap nih biaya yang ideal, biaya untuk pengeluaran karyawan seperti yang Pak Dedi lakukan, dipangkas sama dia karena dianggap tidak efisien. Kewenangan itu kalau dalam tingkatan manajerial di dalam biaya, kewenangan itu sebetulnya ada di top level. Manajer keuangan hanya proses mencatatnya saja. Makanya dia berani untuk melakukan pemotongan anggaran karena dianggap tidak ideal. Yang kasihan siapa? Karyawan. Apakah hal itu boleh, Pak? Ya boleh. Fungsinya adalah evaluasi. Evaluasi untuk setiap anggaran yang dilakukan. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang tidak dipahami? Boleh ditanyakan sekarang. Saya lanjutkan. Apabila terjadi penyimpangan fungsi pencatatan anggaran berfungsi untuk menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran. Antara belanja dengan anggaran. Yang keempat, melakukan tindakan apapun jenis-jenis varian anggaran yang perlu diteliti meliputi satu, varian harga satuan.
atau unit cost untuk anggaran dengan realisasi masing-masing organisasi. Varian anggaran yang diteliti selanjutnya yakni program, jenis, objek, dan rincian objek pos anggaran, varian volume anggaran untuk realisasi masing-masing organisasi, baik program, kegiatan, jenis, objek, dan objek pos akun anggaran. Terakhir, varian total anggaran yang diteliti. Contoh soal. Buatlah perbandingan realisasi dan anggaran tahun anggaran 2026 dengan alat analisis selisih varian untuk mengevaluasi selisih yang terjadi dengan perincian 1. Penjualan, anggaran 200 juta rupiah, realisasi 150 juta rupiah, hitunglah selisihnya. Biaya produksi dengan rincian anggaran, biaya bahan baku 20 juta rupiah, realisasi 15 juta rupiah, tenaga kerja langsung dengan anggaran 15 juta rupiah, realisasi 12 juta rupiah,
Biaya overhead variabel. Rp15 juta. Realisasi Rp13 juta. Biaya overhead tetap anggaran Rp10 juta. Realisasi Rp11 juta. Hitunglah total biaya produksi anggaran tersebut hitunglah selisih antara anggaran dan realisasi berikan keterangan untuk setiap transaksi anggaran yang terjadi dengan persentase 3% dari setiap anggaran. Silakan dikerjakan. Bisa mengerjakannya? Oke, yang harus kalian buat pertama kali adalah alat analisis anggarannya terlebih dahulu. Alat analisis anggaran, kalau tadi nggak ada keterangan tanggalnya, kalian buat saja dari bulan Januari 2026. Nomor berarti transaksi yang terjadi. Transaksi yang terjadi itu adalah yang pertama biaya penjualan. Biaya penjualannya kita kasih nomor 1. Tanggalnya Januari, tanggal 1 Januari. Januari saja, Januari 2026. Kegiatan produksinya adalah penjualan. Anggarannya untuk penjualan adalah 200 juta rupiah. Realisasinya adalah 150 juta rupiah. Berapa selisihnya? Kita tinggal kurangi saja. Selisihnya adalah 50 juta rupiah. Keterangannya tadi untuk standarisasinya adalah 3%. Memenuhi atau tidak? Tidak memenuhi. Kenapa? Karena ini hanya 1,3%. Harusnya 3%. Oke. Kemudian yang kedua, biaya produksi kita tuliskan Januari 2026 biaya produksi bahan baku. Bahan bakunya Rp 15 juta rupiah. Kemudian realisasinya adalah 12 juta rupiah. Kita kurangi lagi, selisihnya adalah 3 juta rupiah. Memenuhi atau tidak? 3%. Ini tidak memenuhi semua. Tidak memenuhi. Tapi tidak memenuhinya ini ideal atau tidak? Karena kalau misalnya dia tidak memenuhi dengan biaya anggaran 15 juta, realisasinya 12 juta, dan ini adalah transaksi untuk produksi, berarti secara idealnya dia memenuhi. Hal ini harus direalisasikan. Maksudnya walaupun kita tulis dia tidak memenuhi, hal ini ideal. Paham nggak? Kenapa dikatakan ideal? Karena dia bisa memangkas untuk anggaran bahan
baku misalnya untuk produksi. Yang namanya produksi itu biaya kan harus ditekan. Makanya walaupun keterangannya tidak memenuhi dari 3%, dia ideal. Paham nggak? Tapi ini tidak dituliskan biasanya. Kalau misalnya sudah dituliskan 3%, dia kita tuliskan tidak memenuhi karena targetnya 3%. Ini hanya 1,3%. Walaupun kejadiannya dia 1,3% tidak memenuhi, tapi dia ideal. Bisa dipahami? Kenapa ideal? Karena dia biaya produksi. Saya ulangi lagi. Karena biaya produksinya adalah biaya yang dikeluarkan yang harus ditekan oleh perusahaan. Silakan lanjutkan untuk transaksi yang ketiga, keempat, kelima. Kita tuliskan saja di sini ya, transaksi untuk Januari 2026 dengan keterangan adalah varian anggaran, di atasnya varian anggaran selisih bulan Januari 2026. Lanjutkan untuk biaya produksi tenaga kerja biaya overhead variabel, biaya overhead tetap. Sudah dikerjakan?